Seolah tak berkaca dari pengalaman, masih segar dalam ingatan, tepatnya pada Mei 2023 lalu. Indonesia dibuat geger dengan serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI. Serangan itu melumpuhkan seluruh aktivitas dan transaksi keuangan hingga merugikan berbagai pihak, khususnya para nasabah. Kini Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Pelaku diduga adalah Bjorka yang juga sempat menghebohkan Indonesia melalui jagat maya pada 2022 lalu. Sebanyak 34 juta data paspor yang bocor itu diperjualbelikan di dark web. Pelaku memberikan sampel sebanyak 1 juta data berisi nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020 dan dijual dengan harga $10.000 Amerika. Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil langkah cepat agar kebocoran data paspor tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Undang-undang kita, negara kita ini juga sudah mengesahkan perlindungan data pribadi gitu. Dan bahaya memang jika kemudian data-data imigrasi ini kemudian bisa diakses oleh orang secara ilegal, karena ini akan menimbulkan potensi kejahatan-kejahatan baru, Pak. Bisa memantau orang di mana, kemudian melakukan kejahatan apa dan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, apakah kemudian kebocoran data yang memang sudah terjadi ini ada langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kanwil? Kemenkominfo mencatat ada lebih dari 90 kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia sejak 2019 hingga 2023. Hampir seluruh kementerian, lembaga, perbankan, serta e-commerce di Indonesia telah menjadi korban peretasan. Berikut ini beberapa kasus besar yang meresahkan masyarakat. Meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum adanya aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat, menyebabkan kurangnya kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang semakin luas meningkatkan risiko terhadap ancaman siber dan kebocoran data. Sementara, belum semua perusahaan dan organisasi memiliki infrastruktur dan sumber daya teknologi yang memadai untuk melindungi data dengan baik. Ya, ini yang kita tunggu kita nanti dari pemerintah, khususnya dari BSSN untuk membuat blueprint tentang bagaimana pengamanan data, sehingga blueprint itu dapat diaplikasikan ke semua kementerian, baik itu di PDN sebagai Pusat Data Nasional, ataupun juga para pengampu data, baik swasta ataupun pemerintah, ketika menyimpan data, mulai dari storage-nya, upgrading software-nya, terus juga konstruksi daripada gedungnya, peralatannya, semuanya ada standarisasi ya, dan juga selalu terjadi upgrading daripada para pekerjanya di sana. Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital tidak dapat diabaikan. Namun, untuk mencapai perlindungan yang efektif, aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang mandiri harus segera dibentuk. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, perlindungan data pribadi diharapkan berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi perkembangan teknologi dan ekonomi digital negara ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.